Halo kalian semua, bersama saya lagi Profesor Y. Dan kali ini kita berada di Renungan Geeks. Dan ya, sebagai seorang introvert, ya bukan saya bangga menjadi seorang introvert, tapi karena saya di sini sadar diri juga sebagai seorang introvert. Dan ketika saya melihat dan menyadari bahwa diri saya ini introvert, dan membaca buku-buku tentang introvert, dan saya suka untuk mengimplementasikannya, jadi sepertinya saya adalah introvert. Dan saya nggak begitu bangga karena semua orang di situ memiliki kebanggaannya masing-masing. So terserah mereka juga. Cukup melelahkan juga untuk berinteraksi dengan orang. Ya memang seperti itu introvert, bukan generalisasi, tapi karena udah deh. Jangan mikirin itu. Anyway, sekarang sebenarnya saya itu pengen membicarakan masalah apa yang disebut dengan seleksi alam dari teori Darwin. Kemarin di semester aku udah lupa aku semester berapa, saking banyaknya mungkin. Saya pernah mengambil mata kuliah yang namanya adalah algoritma evolusi. Nah, itu algoritmanya itu memang keren banget gitu loh. Kalau aku lihat juga kalian di situ memecahkan masalah yang berhubungan dengan kemungkinan, kayak contohnya menjadwalkan. Kan jadwal pelajaran itu banyak kemungkinannya ya, dan banyak juga nanti crash sama gurunya nggak boleh dijadwal 2 hari, bukan di jam yang sama berturut-turut dan lain sebagainya. Kan itu merupakan kita harus kreatif dan menukar-nukar jam itu kan. Nah, itu problem-problem seperti itu yang memiliki banyak sekali kemungkinan seperti itu bisa kita selesaikan dengan mengacak atau random. Jadi kita random gitu aja, maksudnya acak aja gitu, dan kemudian langsung dievaluasi, dan kemudian itu terus menerus dievaluasi dengan metode-metode yang sama kayak kita. Jadi acak-acak itu tadi terus kemudian dikawin-kawinkan, dilihat metode acak dan lain sebagainya itu, dan kemudian dapat solusi yang baik. Dan memang terbaik itu algoritma yang keren banget, seleksi alam. Dan ya memang waktunya lumayan lama juga kalau di waktu, dan kebanyakan ngomong dan saya jadi berpikir bahwa yang namanya seleksi alam ini bukan merupakan sebuah kebetulan, tapi mungkin mendekati apa yang disebut dengan kebenaran gitu loh. Dan ya saya nggak memuja Darwin yang menemukan itu, tetapi kok bisa kepikiran seperti itu, namanya seleksi alam. Jadi kalau dilihat-lihat juga yang namanya itu kayak bisa menjelaskan hampir semua hal gitu loh. Dari masalah biologis sampai masalah psikologis, itu kemungkinan besar itu kita bisa menjelaskannya dengan seleksi alam. Contohnya kayak gini. Di zaman sekarang banyak orang itu, kalau kalian membaca buku-buku kesuksesannya dari buku Robert Kiyosaki, atau ya aku ambilnya ini dari buku Robert Kiyosaki sih. Kita itu kayak dibesarkan dengan mengatakan bahwa yang namanya salah itu malu. Jadi kalau kalian di situ ketika di sekolah gitu ya, kalian menjawab sesuatu yang salah, itu kalian malu. Kalian jadi kayak, wah malu, aku malu. Dan menjawab 1 tambah 1 sama dengan 3, wah aku malu. Nah kayak gitu. Itu ya emang seperti itu. Itu kan masalah malu itu kan masalah yang psikologis gitu ya, bukan nggak masalah yang biologis. Psikologis juga biologis, bukan masalah yang biologis, tapi itu masalah psikologis. Yang namanya malu itu kan kita nggak tahu wujudnya malu itu kayak gimana gitu kan ya. Nah, tapi kenapa kok kita itu bisa malu seperti itu? Salah itu kayak merasa gak enak gitu loh. Ada perasaan-perasaan gak enak ketika kita berbuat kesalahan. Mungkin kalian salah nginput, itu kayak ada merasa gak enak gitu. Dimarahin itu kayak ada merasa rasa takut itu. Itu karena kita terbawa dengan seleksi alam. Maksudnya seleksi alam itu khawatir. Kalau kita di masa lalu, di masa-masa manusia purba dulu, kalau kita mengambil keputusan yang salah, kita pasti akan mati. Contoh, kalian di situ berburu terus kemudian kita menombak yang ditombak ternyata bukan anak rusa tapi anak cita. Itu anak cita itu induknya marah dong, dan kemudian kita dikejar, dan karena manusia sama cita lebih cepat, cita dikejar, diterkam, mati. Nah udah mati, kalau kita salah kita mati. Gen-gen pembawa orang kesalahan itu pasti akan punah terlebih dahulu sebelum bisa berkembang biak. Ya, seperti itulah seleksi alam. That's seleksi alam. Emang mengerikan sih, tetapi that's how bagaimana kehidupan bekerja. Jadi
ya emang hidup tidak adil, jadi memang seperti itu. Tetapi ketika di zaman sekarang mungkin kita nggak akan merasakannya. Kenapa? Karena kita kalau kita salah kita nggak mati. Ada orang bilang 1+1 sama dengan 3 mati, itu bodoh sekali memang. Nggak ada orang yang mati. Dan seleksi alam ini juga yang di situ memberikan banyak sekali insight-insight psikologis juga. Dari kalian bisa mengambil banyak sekali bias itu kayak bias keputusan yang cepat. Jadi orang-orang sekarang itu dituntut untuk mengambil keputusan yang cepat, bukan karena dituntut sih, tetapi karena memang secara psikologis dan biologis kita itu merupakan keturunan orang-orang yang harus berkeputusan cepat, sehingga jarang orang yang di situ mikir dulu baru ngomong, karena keputusan yang cepat itu harus. Dan ya di zaman purba dulu juga orang harus berkeputusan cepat gitu loh. Ketika ada macan gitu kita nggak ada waktu untuk menghitung peluang. Ini kira-kira macannya macan apa? Nggak ada waktu untuk berpeluang seperti itu, tapi kita harus lari secara cepat. Nah, gen-gen orang yang berpikir dulu baru memutuskan secara lambat ini pasti akan mati. Dan kemudian setelah itu yang diturunkan adalah gen-gen manusia yang berkeputusan cepat. Nah, itu seleksi alam secara psikologis seperti itu. Dan ya memang karena kondisi manusia ini berubah. Dan ketika saya berpikir bahwa kenapa kok kondisi manusia ini berubah gitu loh, apa yang menyebabkan kondisi manusia ini berubah sehingga yang namanya seleksi alam itu nggak akan menyeleksi lagi, karena ketahanan manusia sekarang itu lebih tahan daripada yang lain. Kita di sini nggak dituntut untuk memutuskan hidup atau mati saat sekolah gitu kan ya. Nah, inilah yang di situ itu merupakan sebuah tatanan yang bukan menyalahi sih sebenarnya, tapi menghambat seleksi alam ini, sehingga banyak organisme-organisme yang sebenarnya dia itu nggak lolos dalam seleksi alam, tetapi karena adanya tatanan ini dia itu bisa lolos dalam seleksi alam. Ya contohnya kalau menurut saya sendiri adalah organisme-organisme introvert. Manusia itu dia itu kuat karena bersosialisasi, dia itu kuat karena memahami orang lain, dia itu kuat maksudnya gimana ya, bisa bekerja sama dengan orang lain. Sedangkan orang introvert itu ya dia bisa bekerja sama, cuman dia perlu waktu untuk berpikir dan keputusannya itu biasanya mendetail dan lumayan lambat gitu kan. Dan gen-gen seperti itu gak cocok untuk hidup di dunia purba. Tetapi karena sekarang dunianya sudah modern dan itu gak begitu kejam lah seperti zaman dahulu, karena adanya tatanan-tatanan negara ini dan jarang ada perang. Orang-orang introvert ini di situ bisa bertahan cukup. Dan kalau kalian lihat, mungkin ketika kalian melihat survei, bukan sebagai survei sih sebenarnya, melihat statistik yang di MBTI itu, orang-orang introvert itu ada di bawah-bawah. Contoh INFJ, INTJ, INFP, itu semuanya di barisan-barisan bawah. Yang barisan atas itu ekstrovert, kebanyakan ekstrovert. Dan ya seperti itulah. So bukan berarti saya di sini adalah introvert adalah organisme yang langka, tetapi ayolah para introvert, kalian seharusnya musnah dari kolam game. Memikirkan hal itu membuat saya kadang tertawa. Ini sebenarnya gen-gen seperti saya ini, seperti orang-orang introvert kan, saya adalah INTP dan INTJ gitu ya, INTP/INTJ itu gen-gen seperti saya ini emang seharusnya musnah dari kolam gen manusia sih. Tapi karena adanya banyak tatanan seperti ini, sehingga orang-orang seperti saya ini bisa bertahan gitu. Tapi ada banget ada orang yang berharap dirinya musnah terlebih dahulu. Enggak seperti itu. Tetapi ya ayolah para introvert, kalian itu sebenarnya bisa mengubah dunia sih. Kalau saya lihat itu pemikiran kalian bisa mengubah dunia. Jadi tolong bertahan supaya dunia ini bisa berubah lebih baik. Ya mungkin itu untuk renungan kali ini. Ya emang agak ngelambiar juga dari seleksi alam ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk renungan selanjutnya. Dan mungkin selanjutnya saya akan mencoba merenung tentang mengapa introvert bisa mengubah dunia kali ya. Dan saya ingin mengubah dunia juga, meskipun saya hanya di kamar. Oke, mungkin ya itu, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian penasaran dengan konten video selanjutnya. Dan kalau kalian mungkin akan saya tulis juga di mestisukses.com, jadi nantikan aja dan baca juga. Dan aku gak tahu mau ngangkat ini di podcast Spotify mesti denger atau enggak, tapi di mesti denger kalian bisa mengambil, mungkin untuk episode lainnya adalah tentang kecerdasan spiritual. Dan itu keren sekali, karena itu akan buat kalian putus asa.
Oke, mungkin terima kasih kalian semua sudah mendengarkan. Sampai jumpa.